Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang 4 perlawanan sebelum tahun 1800 dan sesudah 1800. Saya sendiri bernama Ridwan Nafi Dan saya Risa Festi. dan saya akan menjelaskan pertama yaitu sebelum tahun 1800. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku. Upaya rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun maupun Sultan Badulla 1572 sejak kedatangan bangsa Portugis ke kawasan itu pada tanggal 1512 tidak berhasil. Adapun perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Maluku terhadap bangsa Portugis tersebut dipimpin oleh Sultan Hairun. Namun sayangnya Sultan Hairun dapat diperdaya oleh bangsa Portugis dengan cara licik. Hingga akhirnya Sultan Hairun meninggal dengan cara yang mengenaskan di benteng Dürstedt. Akhirnya perlawanan rakyat Maluku pecah lagi dan perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Badulla. Dalam melawan bangsa Portugis tersebut, Sultan Badulla mengerahkan segala kekuatannya termasuk tentara untuk mengepung benteng Portugis. Hingga pada akhirnya Portugis menyerang dan setelah dipaksa oleh Sultan Badulla dan rakyat Maluku untuk meninggalkan Ternate pada tahun 1572. Setelah bangsa Portugis tersebut telah meninggalkan atau terusir dari Maluku, khususnya kerajaan Ternate, Portugis kemudian melanjutkan aksinya ke wilayah yaitu Ambon. Namun di wilayah tersebut bangsa Portugis dikalahkan lagi oleh saingannya yaitu Belanda. Yang kedua yaitu perlawanan rakyat Demak. Lokasi kerajaan Demak yang strategis untuk perdagangan nasional karena menghubungkan perdagangan antara Indonesia Barat dan dengan Indonesia bagian timur, serta keadaan Majapahit yang sudah hancur, maka Demak berkembang sebagai kerajaan besar di Pulau Jawa. Dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Patah, ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah dari 1500 sampai 1518. Pada masa pemerintahannya, Demak memiliki peranan yang penting dalam rangka menggantikan peranan Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511, kehadiran Portugis di Malaka merupakan ancaman bagi Demak di Pulau Jawa. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pada tahun 1513 Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau terkenal dengan sebutan Pangeran Tabranglor. Yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram pertama terhadap VOC di Batavia dilakukan pada 1628. Ini dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Walaupun pasukan Mataram kelelahan akibat menempuh jarak yang sangat jauh, maka persediaan bahan makanan yang mulai menipis, pasukan Mataram mampu melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia sepanjang hari. Sebagian pasukan Mataram melakukan serangan mendadak melalui perairan laut Batavia, serta sebagian lagi mendarat di permukiman daerah Marunda atau terletak di sebelah timur Ciciling, Jakarta, untuk membangun benteng darurat yang terbuat dari bambu yang anyam. Namun benteng pertahanan darurat ini memiliki pasukan Mataram dan perkampungan rakyat untuk berlindung tersebut banyak dibakar company. Yang keempat yaitu perlawanan rakyat Banten. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa yang putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegak menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau Divide and Impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara anak dan ayah, dan pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dan penandatanganan perjanjian dengan company. Sekitar
dari saya, selanjutnya oleh Ari. Saya Risa Fendri dari Space 5 akan menjelaskan 4 perlawanan sesudah tahun 1800. Yang pertama ada perlawanan Patimura pada tahun 1817. Sebab terjadinya perlawanan ini, satu, kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Dua, pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib yang sudah dihapus oleh Inggris. Dan yang ketiga, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai uang logam, pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku, menambah kegelisahan rakyat. Yang keempat, Belanda mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi tentara Belanda. Adapun tokoh-tokoh perlawanannya adalah Kapitan Patimura, Rebok, Thomas Patiwel, Raja Tiau, Lukas Latumahina, dan Johannes Matulesi. Jalannya perlawanan ini, serangan dimulai pada tanggal 5 Mei 1817 dengan menyerbu pos Belanda di Porto. Presiden Vandenberg dapat ditawan namun dilepaskan lagi oleh rakyat Maluku. Rakyat Maluku berhasil menduduki perang Durstede. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam, sehingga benteng Durstede dikosongkan. Benteng diduduki Belanda dan Belanda meminta bantuan kepada tentara yang berada di Ambon untuk mengadakan serangan besar-besaran. Dan yang kedua ada Perang Pediri pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Pediri dilatar belakangi oleh konflik antar kaum agama dan tokoh-tokoh adat Sumatera Barat. Pertentangan ini kemudian berkembang menjadi perang saudara. 1819, Belanda mengirim pedang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Pertempuran pertama antara kaum Pediri dan Belanda terjadi pada April 1821 di daerah Sulit Air, dekat Danau Singkara, Solo. Ketika terjadi perang di Diponegoro, pihak Belanda menarik sebagian besar pasukannya dari Sumatera Barat dan sementara waktu menunda penyerangan pada kaum Pediri. Pada 25 Oktober 1833, Belanda mengeluarkan maklumat yang disebut Plakat Panjang. Pada 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tiba di Palupuh untuk berunding, namun Belanda berkhianat dengan menangkap Tuanku Imam Bonjol dan membuangnya ke Cianjur, kemudian Ambon, dan terakhir ke Lota dekat Manado. Dan yang ketiga, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Sejak awal abad ke-18, Belanda memperluas daerah kekuasaannya dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mataram. Pada tahun 1812, pengaruh Belanda mulai menyebar di kalangan istana dan mengancam kehidupan agama Islam. Sebagai salah satu seorang pemimpin negara dan pemuka agama, Pangeran Diponegoro tergerak untuk melakukan perlawanan. Sebab umum: 1. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. 2. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya. 3. Adanya campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Sebab-sebab khusus perang ini: pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin Tegal Rejo dianggap merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Sebaik Ali Basah Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkuwumi. Pusat pergerakan ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah perang gerilya dan perang stabil. Pangeran Diponegoro juga dianggap penyelamat negara dan seorang pemimpin yang besar, sehingga mendapat julukan Sultan Abdul Hamid Erucokro, Amirul Mukmin Syahidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Dan yang keempat ada Perang Aceh. Perang ini terjadi pada tahun 1873. Aceh, bangsa Belanda dan orang-orang, karena Belanda ingin menguasai putusannya, melakukan taktik perang Aceh gerilya serta menculik dan membunuh rakyat Aceh
membunuh rakyat Aceh. Perang ini dimenangkan oleh pihak Belanda dan jatuhnya kerajaan Buleleng, namun Bali kerap berusaha dengan menyatakan perang puputan atau perang terakhir sampai mati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.